Gue dapet pertanyaan gitu yang nanya gini, kok kalau emang orang itu udah rekonsiliasi, ya udah mengampuni dan udah berdamai ya dengan orang yang telah menyakitinya, maka ciri-cirinya apa kok? Mungkin sebagian teman-teman yang suka ngundang gue di persekutuan doa inget lah sharing gue tentang bokap dan nyokap gue gitu, yang gimana dulu bokap gue tuh di masa lalu pokoknya kelam lah gitu. And nyokap gue ya, dia tuh selalu berusaha untuk rekonsiliasi, maafin si bokap dan rekon dengan si bokap. Dan yang paling ketara dari si nyokap adalah sewaktu dia udah rekon, yaitu dia tuh nggak berubah sikap. Ya, tetap tuh tiap bangun pagi gitu kan, si bokap tuh dibikinin kopi sama dia, disiapin baju kerja, pokoknya semua di-prepare dengan baik sama nyokap. Bahkan bokap pulang kerja pun tetap disapa. Ya, nyokap tuh kasih pelayanan yang terbaik terus buat bokap gitu. Dan terus berharap bahwa bokap suatu hari nanti akan berubah. Nah, itu rekonsiliasi namanya. Ya, jadi nggak berubah sikap, itu ciri-ciri yang paling ketara dari orang yang udah rekonsiliasi. Dan meskipun dia nggak berubah sikap, dia bisa normal lagi sama orang yang pernah nyakitin dia, tapi tetap dia tahu batasan. Ya, contoh lain misalkan kayak anak-anak muda yang pernah patah hati, kesel kecewa sama mantan pacarnya gitu kan, karena mungkin contoh misalkan diselingkuhin, tiba-tiba dia selingkuh sama teman bayar lu sendiri gitu kan, ya kayak ini fenomena banget ya. Nah, ciri-cirinya kalau udah rekon sama mantan adalah lu akan bisa biasa aja dengan mantan lo. Ya, sikap lu biasa aja jadi ya. Ya, lu bisa salamin dia, lu bisa ngobrol sama dia, kayak sebuah pertemanan pada umumnya lah pokoknya. Gitu. Nah, tapi di sini kita tahu batasan. Kalau ini cowok tiba-tiba deketin, misalkan ladies gitu, cowok lu nih gitu kan yang bikin lu kecewa gitu ya. Dia deketin lu, kemudian dia berusaha pengen jadian lagi sama lu. Nah, di sini kita tahu batasan. Ya, kita ingat bahwa gue udah berdamai dengan lu gitu, untuk balik lagi pacaran, gue akan pertimbangin itu lagi. Jadi kita tahu batasan. Dan mungkin juga untuk nolak dia possible banget gitu, karena kita tahu bahwa dulu tuh ya very disappointing, misalnya kayak sangat mengecewakan momennya, kejadiannya. Nah, kayak gitulah kira-kira. Ya, jadi ciri-ciri yang paling ketara dari orang yang udah rekonsiliasi adalah dia nggak berubah sikap, dia bisa normal lagi sikapnya ke orang yang pernah nyakitin dia. Dan bahkan lebih lagi, nggak hanya dia berdamai dan dia nggak berubah sikap, tapi juga dia mengharapkan agar orang yang pernah nyakitin dia itu ya berubah. Ya, berubah suatu hari nanti. Bahkan ya, orang kalau udah rekon ya sama orang yang pernah nyakitin dia gitu kan, orang yang udah rekon itu dia bisa ngedoain itu orang, mengharapkan terbaik buat orang itu. Ya, sama kayak nyokap gue. Ya, dia nggak berubah sikap, dia selalu berdoa buat bokap supaya suatu hari nanti bokap pasti akan berubah. Ya, dan dia selalu meyakini bahwa bokap gue itu adalah orang yang baik dan someday dia akan berubah. Dan terjadi. Ya, karena rekonsiliasi bukan hanya mampu untuk merubah diri kita, tapi juga merubah orang di sekitar kita, dan bahkan orang yang telah menyakiti kita. Ya, dan masternya, gurunya, kalau bicara soal rekonsiliasi, ya, it's Jesus guys. Kenapa? Ya, meskipun orang banyak memperlakukan dia dengan begitu nggak menyenangkan, menyakitkan bahkan, ya, tapi Jesus memilih untuk mengampuni mereka dan bahkan, ya, tetap mencintai mereka. Seluruh umat manusia. Dan rekonsiliasi ini powerfulnya, kayak yang gue pernah bilang di video gue sebelumnya, ya, rekonsiliasi itu kayak gini, ya. Sewaktu kita udah rekon, ya, dan orang itu merasakan rekonsiliasi itu, maka rekonnya akan bekerja bagian cermin, teman-teman, yang membuat mereka berkaca. Pantas nggak sih orang kayak gue yang pengen berdamai dengan lu dijahatin, gitu. Dapat poinnya ya? Oke, sehingga nggak berubah sikap dan mengharapkan yang terbaik bagi orang yang telah menyakitinya. Dan Jesus juga gitu kan. Ya, kita pun seandainya berbuat dosa dan nyakitin dia lagi, menyalibkan dia lagi, tapi Jesus gak pernah berubah sikap ke kita. Dia selalu menyertai kita, memperhatikan kita, dan bahkan memberkati hidup kita. Dia pun gak berubah sikap ke kita. Dan ini harusnya menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk bisa merekonsiliasi diri kita dengan sesama. Oke, gue rasa itu aja. Semoga cukup jelas poinnya ya. Thank you and God bless you.